Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, kali ini Bun belum akan berbagi tentang sesuatu informasi, tapi kali ini saya akan sharing tentang sebuah kisah nyata itu yang dialami oleh anak dari teman bapak saya. Maaf, ini saya ceritakan karena ini untuk pengalaman untuk kita semua, menyadarkan kita supaya kita sebagai bunda-bunda muslimah itu harus pasrahkan semua sama Allah, bahwa kita adalah milik Allah dan kita tidak bisa saklek dengan segala keilmuan yang ada di dunia ini. Di sini tentang bayi yang meninggal dunia setelah 3 hari tidak diberi ASI karena belum keluar ASInya setelah bundanya melahirkan. Teman bapak saya itu ya mempunyai putri. Nah, putrinya itu seorang bidan. Nah, ini maaf saya sebutkan profesinya. Ini saya hanya mencontohkan saja bahwasanya putrinya seorang bidan dan kemudian dia hamil dan melahirkan. Biasanya ya Bun ya, dan saya juga mengalaminya, itu bidan juga mengatakan pada saya saat saya melahirkan, bayi jangan diberi apapun selain ASI sebelum ASInya keluar. Nah, bayi itu ini yang sangat saya garis bawahi, karena bayi itu bertahan tidak makan, tidak minum sampai 3 kali 24 jam. Jadi selama 3 hari itu tidak minum, ASInya belum keluar. Itu pokoknya jangan dikasih apapun selain ASI, apalagi dikasih air minum biasa atau dikasih madu atau dikasih makanan yang berat-berat, itu tidak boleh. Saya mengiyakan, dan suami saya juga karena suami saya seorang akademis ya, jadi patuh dan disiplin terhadap keilmuan tersebut, jadi kita sangat patuh. Saya dan suami itu sangat kompak untuk hal itu. Kembali lagi ke cerita yang putri bidan itu tadi ya, yang temannya bapak saya itu, karena dia seorang bidan, jadi kan dia dianggap sebagai anak yang paling mengerti, dan ibu bapaknya juga tidak mengatur ataupun mengubah sebuah peraturan tersebut. Jadi bidan itu membiarkan anaknya itu tidak minum apapun, tidak makan apapun selama 3 hari karena ASInya selama 3 hari itu tidak keluar. Saya juga sangat kaget mendengar cerita itu. Dari awal mulanya itu bayi itu nangis terus, dari pagi, siang, sore itu nangis terus karena masih tetap kekeh mempertahankan ASI, jadi dibiarkan terus. Dari pengalaman saya dulu, ketika bayi saya nangis itu, sama uti sama kakung saya itu dikasih madu yang encer itu ya Bun ya. Nah, jadi kalau setelah nangis terus itu karena kelaparan, tanda-tanda kelaparan, jadi diberi madu tersebut, dan setelah itu anteng, diem, dan akhirnya bisa bobo. Nah, kembali lagi yang dicerita yang kisah nyata itu dibiarkan terus sampai 3 hari berlalu, sampai nangis terus. Nah, karena capek, energinya sudah hilang, capek ya habis, maka tiba-tiba diem saja, udah terbejam matanya, dan si ibunya itu baru sadar, loh anakku, seperti itu. Maksudnya sudah tidak bernafas dan tidak bergerak lagi. Innalillahi. Dan itu adalah sangat-sangat menyedihkan buat kita semua ya Bun. Itu semua tidak terlepas dari takdir. Semua hal yang ada di dunia ini, alasan apapun itu tidak bisa dikaitkan dengan kematian karena semua itu takdir. Tapi itu menjadi sebuah pelajaran buat kita semua yang masih hidup, bahwasanya sebenarnya kita tuh tidak semena-mena harus saklek seperti itu ya, apalagi itu sebuah kehidupan. Maksudnya itu yang menyangkut dengan hidup dan mati. Jika tidak makan ya mati, jika tidak minum ya mati, seperti itu. Maaf. Jadi kita semua harus takwa dan ikhtiar, kita harus seimbangkan. Saat zaman Rasulullah itu ada cara, yaitu mentahnikkan bayi. Tahnik itu adalah mengunyahkan sesuatu, yaitu kurma itu, dan meratakannya, meletakkan kunyahan kurma tersebut di langit-langit mulut bayi. Nah, itu adalah cara yang pertama kali dimakankan oleh bayi, yaitu kurma tersebut. Imam Nawawi mengatakan bahwa di sebuah kitabnya, jika tidak ada kurma itu boleh menggunakan makanan lain. Nah, karena kurma itu manis, nah jadi menurut saya bisa diganti dengan madu, atau kalau tidak ada madu bisa diganti dengan yang lainnya. Dalam segi Islamiah ya Bun ya, bahkan tuh boleh. Jadi sebelum ASI itu malah kurma dulu dikunyahkan. Kembali lagi ke cerita saya dari pengalaman saya sendiri, itu pas anak pertama saya itu kan saya keluar ASI itu 2 hari setelah melahirkan. Jadi lahir Kamis, keluar ASInya hari Sabtu. Nah, selama 2 hari itu kan anak saya menangis terus, minta
ya karena kehausan mungkin ya, menangis terus. Saya juga udah dilatih IMD dan juga saya suruh untuk menyusu terus, menghisap terus, tapi memang belum keluar juga. Nah, dilalahnya kebetulan itu ibu saya itu karena sudah punya pengalaman dari nenek saya sebelumnya, jadi sudah terbiasa kalau ASI belum keluar itu dikasih madu. Nah, saya juga pernah mendengar dari bidan, jangan dikasih madu. Saya tanya, kenapa madu nggak boleh? Karena kebanyakan madu itu belum matang. Maksudnya kita nggak tahu madu seperti apa yang sudah matang, karena jika madu belum matang, belum diproses, dipasteurisasi istilahnya, itu madu itu mengandung jamur dan bakteri yang sangat banyak yang akan mengganggu dan menginfeksi lambung si bayi. Jadi jangan sampai madu itu dikasih sebelum ASI, apalagi air mineral itu juga banyak bakterinya kalau kita tidak hati-hati. Nah, itu ya saya menuruti ya kata-kata bidan itu, tapi ibu saya enggak sampai saya juga agak sedikit saya dan suami agak sedikit di kamar itu agak sedikit ya diam saja, pasrah, ya Allah anak saya mau diberi madu sama ibu saya diam aja. Kenapa saya nggak melawan? Karena saya manusia biasa yang sebagai anak yang nggak bisa melawan seorang ibu. Maaf saya menangis karena saya sendiri tuh juga seorang ibu, sudah menjadi seorang ibu. Jadi saya sangat merasakan, ya maaf ya, kembali lagi. Jadi saat itu ibu saya dan bapak saya itu mereka menggendong anak saya, memberikan madu, dan madunya itu dikasih air gitu loh. Jadi itu yang membuat pertentangan antara saya dengan suami dan ibu dengan bapak. Ketika saat ibu saya memberikan madu, itu saya dan suami hanya pasrah kepada Allah. Ya Allah, berikan yang terbaik. Engkau pasti akan berikan yang terbaik. Hamba positif thinking padamu, dan hamba yakin engkau pasti akan memberikan ASI kepada kami. Saat itu madunya kenapa dikasih air? Karena biar encer, biar tidak terlalu manis. Nah, saat itu ibu saya membeli madunya di apotik, dan saya rasa kayaknya itu madunya yang berstandar bagus karena lumayan bagus juga harganya, lumayan tinggi. Saya menerima apa yang dilakukan ibu saya, dan anak saya juga sangat lahap, dan minumnya nggak pakai sendok tapi pakai kapas supaya nanti bisa dikecup-kecup kapasnya. Itu selama 2 hari itu dikasih seperti itu, pagi, siang, dan sore. Jadi intinya kita itu jangan saklek-saklek amat. Kalau misalnya kenapa sih nggak dikasih susu formula aja? Kalau menurut saya itu susu formula, dan ibu saya juga kurang setuju juga, itu yang membuat kita kompak. Kita tetap semangat, selalu optimis dan berpositif thinking kepada Allah supaya kita ASINya lancar, melimpah ruah. Dan kepada bunda-bunda yang sedang hamil, jangan lupa yang setelah saya sebutkan di video sebelumnya tentang amalan untuk biar ASINya keluar deras, supaya ASI kita keluar dengan cepat dan juga deras, melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Terima kasih, semoga bermanfaat ya bun. Kita ambil hikmahnya, bukan berarti kita sedang menjelek-jelekan orang lain atau menyinggung orang lain. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.